Sebelum memulai pelajaran yang baru, saya ingin bertanya dengan pelajaran kemarin-kemarin ya, dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-5. Singkat saja, kita langsung saja. Mada darusna fid darsil awwali? Apa yang kita bahas di pelajaran pertama? Ada. Mau isyarat. Apa? Hada. Ismul isyarah apa, Bu? Ismu isyaratil ilmu. Sorry. Ismul isyarah lil mufradil mudzakaril Qorib. Apa artinya? Tunjuk. Itu tunggal, mudzakkar itu apa? Laki lah. Laki, satu lagi apa? Qorib. Yaitu Dekat. kemudian kita juga belajar adawatul istifham. Apa saja? Udkurnaha. Ma'aman. Dan Ma'aman. Mana yang akil? Mana untuk yang akil? Man. Man. Kemudian ghairu akil? Ma dan Ma. Sahih. Terus selanjutnya. Mada darasna fid darsit tsani? Apa yang kita bahas di pelajaran kedua? Dalika, sahih. Apa saja artinya? Ismul isyarati lil mufradi mudzakkari ba'idi. lil mufradil mudzakkaril ba'idi. Ahsantun. Jadi mufrad bedanya apa sama dengan hadza? Bedanya hanya di qarib dan ba'id. Sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, tapi bedanya di jarak ya. Kalau ba'id itu apa artinya? Jauh. Jauh. Kalau qarib? Dekat. Dekat. Sahih. Kemudian mada darasna fid darsit tsalisi? Al dan pengaruhnya dalam tulisan dan makna. Al ya, yang penting adalah al. Wa atharuha fil kitabati wal makna. Dari segi makna bedanya apa, Bu? Dari segi makna. Kalau pakai tanwin tidak boleh pakai al. Kalau Itu pakai dari al, segi tulisan. Kalau makna gimana? Jadi kalau pakai makrifat. tanwin berarti maknanya nakiro atau pakai al ya. Kalau nggak pakai al berarti apa? Nakiro. Kalau pakai al berarti apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Ahsantun. Jadi kalau nggak pakai al itu nakiro, kalau pakai al namanya nakiro. Baru kalau dari segi kitabah atau tulisan itu apa? Kalau dari tulisan apa? Alif. Kalau pakai al tanpa tanwin, kalau nggak pakai al berarti harus pakai tanwin. Baik, ahsantun. Kemudian apa filosofi dari al-qamariyah sama al-syamsiyah? Qamariyah tertulis dan terucapkan. Syamsiyah. Filosofi, Bu. Gambarannya apa? Al-Qamariyah Kok bisa dinamakan qamariyah itu gimana? Kalau kok bisa dinamakan syamsiyah itu apa? Gimana? Dia tidak terlihat, Qamariyah terlihat. Nah, ketika siang hari syamsiyah, syamsun itu apa? Matahari ya. Itu terlihat tapi tidak jelas. Ya, saking silaunya tidak jelas matahari bentuknya kayak gimana. Kemudian kalau qamar itu pada malam hari terlihat jelas. Itu filosofinya. Nah, tapi kalau perbedaannya tadi yang diucapkan, kalau al-qamariyah tuntaku wa tuktabu wa tuntaku. Tuktabu wa tuntaku. Kemudian kalau yang syamsiyah tuktabu wala tuntaku. Sebutkan huruf qamariyah.
dengan bacaan kalimat. Abadi Dijadikan kalimat. abjaka waqaf hakimah. Abagi hajjaka wa khaf hakimah. Kemudian kita pelajaran keempat. Mada darasna fid darsil rabi'i. Apa yang kita pelajari di pelajaran keempat? Harful jar. Harful jar. Ya, bacaan huruf jar. Hurufil jar. Ba'du hurufil jar. Sebagian dari harfu jar. Harful jar. Apa saja sebagiannya itu? Fi, Ala min ilah. ila. Apa yang terjadi setelah harfu jar? Salah satu harfu jar ini. Majrur. 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 Majrur itu apa? Harokatnya berubah menjadi kasro. Akhir kata ya. Harokat terakhir ya pada kata tersebut. Harokat terakhirnya berubah menjadi apa, Bu? Kasro. Kemudian selanjutnya ada surabi ini, oh ya. Manakah harfu jar yang berkaitan dengan kata kerja? Misalkan dahaba, pasangannya tuh harfu jar apa kalau dahaba? Ila. Ila, sahih. Kalau kharaja? Min. Min, sahih. Kemudian selanjutnya Berasin dulu. apa lagi? Ada tulis istifham yang dibahas di sini apa aja? Ada tulis istifham. Aina. Min aina sama mada. Aina apa? Soal untuk apa? Pertanyaan untuk tempat. Berarti kita namakan as-su'alu anil makan. Pertanyaan untuk tempat. Atau pertanyaan tentang tempat. Selanjutnya, setelah itu apa, Bu? Yang dibahas di pelajaran keempat. Al-alamul mu'annas la yunawwan. Apa artinya? Al-alamul mu'annas la yunawwan. Tidak ada yang bertemu. Perempuan yang tidak ada. Perempuan tidak ada yang tanwin. Contohnya apa? Aisyatu. Zainabu. Bisa Terus apalagi, Bu? Rokayatu. Ada lagi? Fatimatu. Aminatu. Itu ya. Baik. Kemudian pelajaran terakhir kemarin yaitu pelajaran kelima. Mada darasna fid darsil khamisi. Apa yang kita pelajari di pelajaran kelima? Mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Secara umum itu mudhaf dan mudhafun ilaih artinya apa? Secara umum, Bu. Bersandar dan Yang disandarkan. disandarkan dan berkepak. Kalau kita analogikan yang tembok itu yang mana? Mudhaf atau mudhafun ilaih? Yang biasanya tembok yang dijadikan sandaran itu yang mana? Mudhaf atau mudhafun ilaih? Mudhaf. Kalau kita analogikan, yang mana, Bu? Pilih. Bisa dipahami pertanyaan saya? Jadi kalau dianalogikan kan pasti ada yang bersandar, ada yang kepadanya. Kalau tembok itu kan yang dijadikan sandaran. Berarti yang mana, Bu? Mudhaf atau mudhafun ilaih? Ayo. Mudhaf. Yang mudhaf. Sahih. Kalau diri kita, kalau kita nyender ke tembok itu berarti yang mana? Mudhafun ilaih. Itu, Bu, ya maksud saya. Jadi analoginya seperti itu. Nah, terkadang mudhaf itu ada dua terkadang, tapi nanti kita bahas ya. Sudah kita bahas belum, Bu? Terkadang mudhafun ilaih dan mudhaf itu ada dua. Misalkan, Bu, ya, saya kasih contoh.
Miftahu sayyarati Hamidin. Misalkan seperti itu. Artinya apa, Bu? Miftahu sayyarati Hamidin. Artinya apa? Kunci mobilnya Hamid. Miftahu sayyarati Hamidin. Sebenarnya di pelajaran kemarin ada Masjidu Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di contohnya ya. Sama kayak gini. Susunannya sama kan kata seperti ini. Yaitu Miftahu sayyarati Hamidin. Kunci mobilnya siapa, Bu? Hamidin. Coba dilihat. Kunci mobilnya Hamid. Nah, Miftahu itu kedudukannya sebagai apa, Bu? Mudhof. Mudhof ya. Kita kasih tanda mim saja. Mudhof itu mim, kalau mudhofun ilaih berarti mim sama hamzah gitu ya. Nah, dia menyandarkan ke sayyarah kan, Bu. Nah, sayyarah ini berarti apa? Mudhofun Ilaih. Tetapi dia juga menyandarkan ke Hamid. Berarti apa, Bu? Dia juga sebagai mudhof. Kemudian Hamidun sebagai Hamidin sebagai apa? Mudhofun ilaih. Karena dia bersandar kepada sayyarah. Gitu, Bu ya. Mudhofun ilaih. Kalau kita simpulkan mudhofnya ada berapa, Bu? Tiga. Mudhofnya ada 2. 1, 2. Kemudian mudhofun ilaihnya juga 2. Mudhofun ilaih sayyarati 1, 2-nya Hamidin. Kok 3? Dari mana? Jadi mudhofnya 2, mudhofun ilaihnya 2. Sayyarati ini mempunyai 2 kedudukan. Dia disandarkan oleh Miftah, dia juga menyandarkan ke Hamid. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kalau kita analogikan, Miftahu itu temboknya, kemudian kita misalkan seorang ibu menyandar ke tembok, kemudian anaknya nyandar ke ibu. Analoginya gitu. Bisa dipahami nggak? Ustaz. Jadi ibunya ini bersandar kepada tembok dan dia disandari oleh apa? Dia tempat sandaran oleh siapa? Oleh anaknya, ya kan? Makanya dia ada 2 kedudukannya. Analoginya gitu. Tambah bingung apa tambah paham, Bu? Bismillah. Jadi di sini bisa mudhofun nilainya bisa 2 dan mudhofnya bisa 2. Ada pertanyaan di sini? Ustaz, apakah bisa lebih lagi? Nah, bisa lebih lagi. Misalkan kunci rumahnya bapaknya Muhammad. Bukan bapaknya lah. Apa misalnya pamannya Muhammad. Misalkan gitu. Kunci rumahnya pamannya Muhammad. Gimana, Bu? Bahasa Arabnya, Bu. Kunci rumahnya Miftahul Baiti. Kunci rumahnya pamannya Muhammad. Gimana? Miftahu apa? Baiti. Apa lagi? Amun ya, Ustaz. Pamannya apa? Ami. Muhammadin. Banyak sekali, Bu ya. Miftahu baiti Ami Muhammadin. Nah, coba kita analisa. Miftahu sebagai apa, Bu? Mudhof. Mudhaf, sahih. Kemudian baiti sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Kemudian dia juga menyandarkan apa, Bu? Ami kan?
ami, berarti dia juga mudhof karena dia ami. Dan ami menjadi apa? Mudhofun ilaih. Ilaih. Dan dia menyandarkan ke Muhammad, berarti jadi juga apa? Mudhof. Dan Muhammadin hanya apa? Mudhofun ilaih. Nah, jadi kalau kita simpulkan berapa mudhofnya? 3. Ya. 3. Gitu ya. 1, 2, 3. Kemudian mudhofun ilaihnya berapa? 3 juga. 1, 2, 3. Sampai sini bisa dipahami? Mudah ya, insya Allah ya. Susunan kata mudhof dan mudhofun ilaih. Ada yang bisa membuat kalimat seperti ini? Kata ya. Penggalan kata seperti ini. Jadi mudhofnya ada 3. Ada yang bisa? Nah, ini sebenarnya jarang, nggak ada di buku ini. Yang ada ini adalah yang 2 idhofah saja. Jadi 2 mudhof, 2 mudhofun ilaih. Kalau 3 nggak ada di kitab ini, belum ada. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Pelajaran kelima selain idhofah. Mudhof kaidahnya apa, Bu? Mudhof kaidahnya apa? Tanpa tanwin dan tanpa al. Ya. Tanpa tanwin dan tanpa al. Dan mudhof ini bisa berubah harokatnya jika apa, Bu? Jika sebelumnya ada harfu jar. Harfu jar. Terus, mudhofun ilaih, apa kaidahnya? boleh bertanwin. Bertanwin, enggak harus bertanwin. Intinya harus apa? Majrur. Ya. Mudhofun ilaih itu harus majrur. Tetapi tidak harus bertanwin. Yang bertanwin itu hanya nama orang. Gitu ya. Kitabu Hamidin, Kitabu Yasirin, Maktabu Abbasin. Jadi mudhofun ilaih yang bertanwin itu adalah yang nama orang saja. Kemudian kalau yang tidak nama orang biasanya apa, Bu? Profesi, Bu ya. Kitabul mudarrisi, misalkan qalamut tabibi dan lain sebagainya. Gitu, Bu ya. Terus apalagi yang dibahas di pelajaran kelima selain mudhof dan mudhofun ilaih? Hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Nah, kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Masih ingat nggak, Bu? Apa perbedaan dari hamzatul wasl dengan hamzatul qat'i? Dari segi bacaan, letak, satu lagi apa? Karakter. Karakter ya, karakter. Ada 3 ya, 3 sisi pandang. Jadi ada dari bacaan, kedua apa, Bu? Letaknya. Kemudian yang terakhir apa? Karakternya. Ya. Karakter hamzah tersebut. Kalau hamzatul wasl secara bacaan gimana? Hamzatul wasl hanya dibaca di awal kalimat. Awal kalimat. Hamzatul wasl di awal kalimat saja ya. Hamzatul wasl dia hanya dibaca di awal kalimat. Kalau hamzatul qat'i dia bisa dibaca di mana saja. Mau di awal, di akhir, di tengah. Dia bisa. Itu hamzatul qat'i. Dan kebalik, Bu ya. Kemudian dari sisi letak, hamzatul wasl selalu di apa, Bu? Di awal kata. Dan di kalimat, Bu ya. Kalau awal kalimat nanti nggak selalu di awal, pokoknya awal kata beda dengan awal kalimat ya. Kalau awal kalimat pasti diucapkan pertama kali. Kalau awal kata bisa di tengah kalimat, bisa di akhir kalimat kan? Ya nggak, Bu? Jadi ya beda, pokoknya beda. Jadi setiap kata itu terdiri dari beberapa huruf kan, Bu? Nah, disitulah hamzatul wasl pasti di awal kata tersebut. Nah, kalau setiap kalimat terdiri dari beberapa apa, Bu? Kata kan? Nah, berarti hamzatul wasl dibaca hanya di awal
kalimat saja. Terus kalau letak dari hamzatul qat'i di mana saja, Bu? Tengah, di akhir. Nah, di mana saja ya, Nggak boleh sama. menyentuh. Dari segi bacaan, dari segi letak juga bisa diletakkan di mana Menyentuh. di mana Habis. saja. Itu hamzatul qat'i. Kemudian kalau dari segi apa lagi, Bu? Untuk Bentuk atau karakternya. Hamzatul wasal bentuknya cuma satu, seperti alif. Kemudian kalau hamzatul qat'i gimana? Ada 4. Kalau dirinci lagi ada 5 ya, kalau dirinci lagi. Jadi di atas alif, di bawah alif itu kalau dihitung 2 berarti ada 5, ya kan? Tapi kalau dihitung 1 berarti ada 4. Kemudian di atas ya, di atas waw, satu lagi apa, Bu? Berdiri sendiri. Nah, itu hamzatul qat'i. Terus perbandingan dari hamzatul wasl dengan alif. Gimana, Bu? Dari segi bacaan hamzatul wasl sudah kita ketahui tadi. Kalau dari alif itu apa, Bu? Tidak boleh, tidak dibaca sama sekali. Dia hanya memanjangkan apa, Bu? Harokat fathah sebelumnya, gitu ya. Memanjangkan huruf fathah, huruf yang berharokat fathah, seperti itu. Kemudian dari segi apa lagi? Letaknya. Alif selalu tidak boleh di awal kata, kan? Dia selalu di tengah atau di akhir. Beda sama hamzatul wasl hanya di awal kata. Kemudian dari segi bentuk hamzatul wasl yaitu saja hamzatul qat'i. Kalau alif hanya ada 2 bentuk, Bu ya. Yaitu seperti hamzatul wasl sama satu lagi apa? Alif bengkok. Jadi ada perbedaannya nih alif berdiri sama alif bengkok. Kalau alif berdiri itu boleh di tengah dan boleh di akhir. Tapi kalau alif bengkok harus di mana, Bu? Masih ingat nggak? Alif bengkok itu letaknya di mana? Harus di mana? Di akhir kata. Di akhir kata. Masya Allah. Ahsantun jami'an. Ya, mungkin cukup itu dulu teorinya. Sekarang kita praktek, Bu ya. Siap? Prakteknya sekarang kita pakai idhofah. Misalkan Ibu sebutkan miliknya siapa. Misal kata benda, Bu ya. Ini kan kata benda rumah. Sebutkan terserah nama siapa, yang penting kata yang mudzakkar dulu, Bu ya. Misalkan nama orang atau profesinya. Misalkan Baitul Mudarrisi atau Baitul Tabibi, terserah. Terus dikasih juga apa? Kata sifatnya. Misalkan Baitul Mudarrisi jamilun, gitu ya. Bisa dipahami, Bu? Jadi kita membuat kalimat seperti ini. Nah, terserah mau pemiliknya siapa sama kata sifatnya apa, gitu. Bisa dipahami? Coba. Insyaallah. Saya tentukan setelah ini punyanya Hamid, sifatnya kecil. Gimana, Bu? Himaru Hamidin Sogi Himaru Hamidin Sogirun. Naam, Sogirun. Nah, kalau ini apa? Apelnya siapa ini? Apelnya Yasir. Enak. Apelnya Yasir enak. Jadi gimana? Tufahu. Nggak pakai al, langsung aja. Tufahu Yasirin Ladidun. Kita. Nah, kalau ini nggak usah. Kalau yang akil nggak perlu. Nah, sekarang unta. Coba satu-satu. Dari Masyita, coba. Terserah mau pemiliknya siapa dan kasih kata sifatnya. Jamalu Hamidin kabirun. Nah, Ahsanti. Jamalu Hamidin kabirun. Kemudian Bu Cindy, Hadirah. Waduh, Bu Cindy lagi nggak bisa open mic. Baik. Bu Dinar, Hadirah.
Hadirah Ustaz. Nah, silakan Bu. Setelah milik siapa? Dikasih kata sifat. Sarirun. Sariru, nggak boleh tanwin. Afwan. Sariru Nah, yasirun. Sariru Yasirin. yasirin. Nazifun. Nadhifun. Ahsanti barakallahu fiik. Sariru yasirin nadhif. Ini nggak usah. Nah, kemeja. Bu Lewi, siap Bu Lewi? Hadirah? Hadir Ustaz. Nah, Hadir. coba Bu. Silakan Bu, dicoba. Khomisu. Ya betul, komisu. Punya siapa Bu? Said. As-Said. Hah? Komisu siapa? Said. Udah surat ke tempat pindah. As-Saidu. Malam-malam. Itu apa dia Bu? Astaid. Jadi nggak sembunyi di mana-mana. Nama orang. Nama orang. Selain itu Bu, selain Asaidu apa ya? Misalkan punya Amar, coba. Komisu Amarun. Amarin ya. Kasro. Amarun. Terus komisu Amarin apa Bu? Kata sifatnya apa? Jadidun. Masya Allah, ahsanti. Jadidun. Barakallahu fiik, sahih. Terus selanjutnya. Rizkanento, hadirah. Bisa musyarakah nggak Rizkanento? Kalau nggak bisa, kita ke Bulina. Siap, Bulina? Ya Ustaz. Ini harus mu'anas, Bu ya. Nanti kata sifatnya. Saatu siapa ini? Muannas ya Ustaz. Iya, nanti kata sifatnya. Tapi kalau pemiliknya terserah punya siapa. Sa'atu. Aminatu. Jangan yang mu'anas dulu. Kalau yang pemiliknya, kita baru belajar nama-nama laki-laki. Oh iya. Saatu apa? Jamilatun. Saatu siapa dulu? Saatu alien ya. Oh iya. Saatu aliyin jamilatun. Jamilatun. Ahsanti barakallahu fiik. Terus Fitri Babihu, silakan. Hisanu Mahmudi. Tolong selimut deh. Mudiri, ya nggak apa-apa. Hisanul Mudiri. Pak kepala sekolah punya. Oh, Mahmud. Hisanu Mahmud. Mahmudi. Tanwin Bu ya. Fitri. Hisanu Mahmudin. Apa? Kabirun. Najmun nggak usah. Nah, Bu Fatmawati, hadirah. Iya Ustaz. Silakan Bu Fatmawati. Kursiun, fajarun, togirun. Punya siapa Bu? Kok Hajarun? Kursiyu siapa? Fajar. Kursinya Fajar. Fajar. Oh, Kursiyu Fajrin. Fajrin. Fajrin ya. Fajar. Fajar. Nama Fajar maksudnya Bu ya? Kursiyu Fajrin. Apa? Kursiyu Fajrin. Terus takilun. Takilun. Ahsanti barakallahu fiik. Apa dia takilun Bu? Berat. Berat, sorry. Ini nggak usah. Bu Aprilia hadirah. Hadirah Ustaz. Nah, tafadhali. Diku Hamidin waktu itu
Apa? Biku Hamidin Sakilun. Wakilun. Jangan. Indah aja, indah atau besar atau kecil. Biku Hamidin Jamilun. Nah, bisa. Jamilun, ahsan. Ada yang belum? Umum kita siapa namanya? Umum kita. Eko Mujistori ini Ustaz. Nah, silakan Bu. Batunya siapa nih? Kepala batu. Terserah, batunya siapa aja. Hajaru Muhammadin Kabirun. Nah, Kabirun, ahsan, barakallahu fiik. Bu Fatmawati udah belum? Udah ya? Tadi kurang. Nah, ahsan. Udah semua ya? Ya udah. Kalau udah semua kita langsung masuk ke pelajaran 6. Sebelum pelajaran 6 ada tamrin yang tersisa Bu ya. Pelajaran 5. PR-nya dulu ya. PR-nya belum kita bahas ya. Qadarullah saya belum bisa mengoreksi. Jadi kita bahas di sini saja Bu ya. Sahih at-tarkibatit taliyata. Apa artinya Bu? Sahih at-tarkibatit taliyata. Tapi tamrin sebelum ke-6 ini, sebelum tamrin ke-6 ini sudah dibahas semua ya? Tamarinnya? Dua lagi. Sebelum ke-6. 1 sampai 5 masa belum? Sudah. Cuman yang Udah ke-6 kan? sampai belum. Nah, 6 sampai terakhir belum ya. Saya masih ingat kalau yang itu. Kalau 6 sebelumnya itu udah ya. 6 sebelumnya itu kayak tambahin 5, 4, 3, 2, 1 udah semua ya. Baik. Kalau udah berarti kita langsung ke tambahan 6 saja. Sahih at-tarkibat taliyah. Taliyah apa artinya tadi? Perbaikilah susunan-susunan berikut ini, susunan kata ya maksudnya. Nah, di sini Masya Allah ini ada yang ditambahkan kalimat apa tambahkan kata sehingga menjadi kalimatnya lengkap. Itu luar biasa Bu ya. Sudah diperbaiki, ditambah kata, kemudian menjadi kalimat yang lengkap. Itu luar biasa. Saya apresiasikan itu. Itu ada, saya baca sekilas, oh Masya Allah, ini jawabannya betul semua, dan ditambah, ini ya. Jadi kalau di notif ibu-ibu Zoom-nya itu maksudnya apa ini Bu? Transkrip langsung teks tertutup telah diaktifkan itu maksudnya apa? Mungkin ada teks yang Ustadz omong diterjemahkan secara teks, tapi nggak ada teksnya, saya lihat. Iya makanya. Kok ada pengaturan kayak gitu ya? Nah, jadi seperti itu Bu ya. Ada yang menambah kata sehingga menjadi kalimat yang lengkap, itu luar biasa. Tapi di sini nggak usah ditambah, nggak usah ditambah kata Bu ya. Jadi hanya memperbaiki susunannya. Ini susunan mudhofun ilainya sudah benar atau salah? Sudah benar atau belum? Yang pasti belum semua ya. Kita perlu memperbaikinya, gitu ya. Jadi baris pertama itu ada al-qalamu at-talibi ismul walada ar-rasulullah. Al-qalamu at-talibi yang benar apa Bu? Qalamu talibi. Qalamu at-talibi. Berarti yang salah yang mana itu? Yang salah al keduanya ya. Jadi kesalahannya ada 2 di sini. Jadi kita harus tahu kesalahannya di mana dulu. Nah, jadi langsung kita kerjakan qalamut talibi. Qalamut talibi. Di sini ada yang betul? Betul semua ya? Alhamdulillah. Ismul walada. Mana yang salah di sini? Hanya 1, yaitu apa? Fathah ya. Menjadi apa Bu? Ismul Waladin. Ismul waladi. Sahih. Ismul waladi. Kemudian ar-Rasulullah.
Yang mana Bu yang salah? Rasulullahi. Alnya ya di Rasul itu salah. Sehingga menjadi apa Bu? Rasulullahi. Rasulullahi. Terus bintu Hamidun, mana yang salah Bu? Hamidun. Hamidunnya ya, dun. Seharusnya apa Bu? Bintu Hamidin. Hamidin. bintu Hamidin. Sahih. Kemudian babus sayyaratu, mana yang salah Bu? As-sayyaratu ya, yang benar apa? Babus Babus sayyarati. babus sayyarati. Kemudian Ibnun al-Mudarisi, mana yang salah? Ibnunnya seharusnya apa Bu? Ibnul ya, Ibnul Mudarisi. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah Bu ya. Jadi hanya memperbaiki susunan kata ya. Tidak perlu menambah kata. Tapi kalau memang perbaikannya betul dan ditambah katanya juga betul, itu luar biasa. Saya apresiasikan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke tamrin 7. Tamrin 7 udah sebenarnya ya. Yaitu tentang panggilan saja ya, Hamidu ya. Nah, pokoknya dipanggil-panggil saja kan kemarin udah ya. Silakan disimak lagi. Sekarang ke tamrin 8. At-tamrin as-samin. Iqra'il mithala. Silakan diharakati. Iqra'il mithalal atiyah tsumma kawwin. Iqra'il mithalal atiyah tsumma kawwin as'ilatan mislahu. Tsumma kawwin as'ilatan mislahu musyiran. Apa Bu? Musyiran ila suwarit taliyati. Musyiran ila suwarit taliyati. Apa tadi? Iqra'il mithalal atiyah summa kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarit taliyati. Ila suwarit taliyati. Apa artinya Bu? Ada yang tahu? Iqra'il mithala apa? Bacalah contoh berikut ini. Summa kawin as'ilatan. Nah, kawin itu apa Bu? Kemudian kawin. Disuruh kawin Bu ya? Bukan. Ternyata kawin itu diambil dari kata bahasa Arab Bu ya. Kalau di Betawi artinya apa Bu kawin? Nikah ya. Tapi kalau di Jawa kawin itu perbuatan itu Bu ya. Kalau di Jawa. Kalau Betawi kan masih halus. Kawin itu halus. Jadi halus karena kan nikah, artinya nikah. Tapi kalau di Jawa kawin itu kayak kasar gitu. Soalnya nikah bahasa Jawanya apa Bu? Rabi kan. Jadi ya gitulah. Lanjut. Kawin di sini artinya adalah susunlah ya. Susunlah kalimat pertanyaan as'ilatan mislahu musyiron ya, sepertinya musyiron ila suwarit taliyati dengan menunjukkan ke gambar-gambar tersebut, ke gambar-gambar berikut ini. Jadi disuruh menyusun kalimat tanya. Dengan ada yang dicontoh, mislahu seperti yang dicontoh, musyiron dengan menunjukkan ke gambar-gambar berikut ini. Jadi ada gambar di samping Bu ya. Jadi di depannya ada gambar. Nah, silakan membuat kalimat pertanyaan. Nah, di sini ada contoh Bu ya. Ini ada gambar buku. Berarti buat kalimatnya, kalimat pertanyaannya gimana? Nah, tinggal dijadikan
mudhofun ilaihnya pakai kata tanya man gitu aja. Kitabuman. Jadi kitabnya jadi mudhof, kemudian mudhofun ilaihnya jadi man gitu ya. Kitabuman hada, kemudian dikasih ismul isyarah. Bisa dipahami Bu ya? Coba gambar bolpen. Jadinya apa Bu? Kola. Kola muman hada. Sahih. Kola muman hada. Kemudian gambar apa ini? Samping kiri dulu ya. Ke kiri dulu. Rumah. Jadinya apa Bu? Kalau gambar rumah? Baitu man hada. Kemudian kalau kemeja berarti apa Bu? Komisu man hada. Komisu man hada. Kalau kasur dipan. Sariru man hada. Sahih. Gitu aja Bu ya. Nah, di sini sekarang tambahan terakhir Bu ya, tentang hamzatul wasl, Tambahan 9 terakhir enggak? Oh ya, tambahan 9 adalah tambahan yang terakhir. Jadi ada contoh nomor 9, Ismul waladi Muhammadun. Nah, ketika di awal kalimat dia dibaca ya dibaca i. Ismul waladi Muhammadun. Tapi ketika di tengah wasmul binti. Jadi bukan wa ismu tapi wasmul binti Zainabu. Jadi hamzatul wasalnya tidak dibaca. Jadi seakan-akan nama wasal itu digunakan ketika di tengah kalimat Bu ya. Langsung ke sin. Wasmu. Kemudian ibnun. Bawahnya dulu ya. Ismul mudarrisi Hamidun. Nah, di awal kalimat dibaca lagi Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Nah, jadi ketika ma ismu itu tidak dibaca hamzahnya, langsung ke sin. Masmul mudiri. Ibnun juga. Ibnu ketika di awal kalimat dibaca Ibnu Khalidin fil madrasati. Wa banu. Jadi bukan wa ibnu tapi apa Bu? Wa banu. Wa banu Hamidin fil jami'ati. Kemudian bawahnya Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina banu. Jadi ada tidak dibaca sama sekali ya. Aina banul mudiri. Seperti itu. Coba nomor 1. Ini dibaca. Silakan diharapati. Iqra mayali. Iqra mayali. Mura'iyan. Qawaida mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli qawaida nutqi hamzatil wasli. Apa artinya? Bacalah berikut ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah bacaan apa Bu? Pengucapan hamzatul wasl seperti itu. Kaidah-kaidah pengucapan hamzatul wasl. Jadi hamzatul wasl hanya dibaca di mana Bu? Di awal kalimat, ya. Bukan di awal kata, tapi di awal kalimat. Baik, nomor 1. Silakan Bu Aprilia dulu. Ustaz. Silakan dibaca Ibnu Muhammadun. Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammadin fil Iraq. Wabanu Hamidun Hindi. Naam, ahsan di barakallahu fiik. Terus Rizkaninto hadirah. Belum bisa musyarakah ya? Oh, udah. Oh, belum. Terus Bu Fatmawati nomor 2. Kharaja ibnu. Kharajab, langsung ke ba. Kharajab nut. Kharajab benut toyi.
tobibi man il bait Minal Bu, minal. bait. Minal baiti. Kharaja ba'nut tabibi minal baiti. Apa artinya? Kharaja ba'nut tabibi minal baiti. Anaknya dokter keluar dari apa? Rumah. Nomor 3. Silakan Fitri, Bobihu. Dahabab. Dahabab. Gimana? Ayo. Dahabab. Dahaba banut langsung ketak. Dahaba banut ta. Ila suqi. Dahaba banut tajiri ila suqi. Anaknya apa? Pedagang itu pergi ke pasar. Bu Eko, tafadhali nomor 4. Ismul muhandisi Faisolun wasmut tobibi Mas'udun. Mas'udun, ahsanti barakallahu fik. Artinya apa? Nama Pak Insinyur itu Faisal. Dan nama Pak Dokter itu Mas'ud. Tapi kenapa sudah ada katanya ya? Sebagian. Ya, lanjut. Nomor 5. Masyita. Gampang ini. Masmur rajulu. Siap. Kok rojulu? Masmur loh. Astagfirullah. Masmur rajuli. Sahih. Apa artinya siapa nama lelaki Apa itu? nama laki-laki itu? Terus Bu Rina nomor 6. Ibnu man anta? Ana benu waziri. Ahsanti barakallahu fik. Apa artinya? Anak siapa engkau? Anak siapa Saya engkau? anaknya apa? Pak Menteri. Saya anaknya Pak Menteri. Intahad darsu al-khamisu. Saya Ratul Mudarisi mudhaf. Saya orangnya mudhaf, al-mudarisinya mudhafun. Baik. Ada pertanyaan sebelum masuk pelajaran ke-6? Enggak ada ya? Yakin? Baik. Langsung kita masuk pelajaran ke-6. Kaidahnya lumayan banyak, Bu ya. Mungkin di pertemuan hari ini kita belajar kaidah-kaidahnya dulu karena kebanyakan dari kita belum menghafal kosakata pelajaran ke-6. Gitu, Bu ya. Jadi PR-nya pertemuan ini mungkin hanya hafalan kosakata pelajaran ke-6. Silakan, Bu ya. Terakhir hari apa, Bu? Jumat, Bu ya. Hari Jumat. Baik. Ad-darsu as-sadisu. Mada sanadrusu fihi? Jadi apa saja yang kita bahas di pelajaran ke-6? Baik. Pelajaran ke-6 kita akan membahas al-mudzakkaru wal muannatsu. Silakan diharokati. Al-mudzakkaru wal muannatsu. Udah ya? Kemudian hadhihi. Dalam kurung apa ini maknanya? Ismul isyarati lil mufradil muannatsil qaribi. Lil mufradil muannatsil qaribi. Sudah? Kemudian al jumlatul ismiyatu. Al jumlatul ismiyatu. Al-mubtada'u wal khabaru. Al-mubtada'u wal khabaru. Kemudian harful jarri. Li ya, harful jarnya cuma 1 tambahan dari 4 yang kemarin yaitu li ya. Harful jarri li. Jadi kita hanya membahas 1 harful jarri saja di dalam pelajaran ke-6. Kemudian al-istifhamu liman. Al-istifhamu liman. Baik, kita bahas
secara globalnya dulu. Al-mudzakaru artinya apa, Bu? Laki, yang dianggap laki-laki ya maksudnya ya. Karena kata benda kok bisa mudzakar, bisa muannas kan. Berarti artinya apa? Yang dianggap laki-laki. Al-muannas berarti apa? Yang dianggap perempuan. Hadihi apa artinya? Ini, tapi untuk benda yang apa, Bu? Mufrad, muannas dan qorib. Ya. Satuan, perempuan, satu lagi apa? Dekat. Al-jumlatul ismiyah itu artinya apa? Kalimat yang diawali dengan isem, Bu ya. Artinya kalimat diawali dengan isem. Nah, terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu nanti yang dijelaskan, khobar itu artinya apa? Yang menjelaskan. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa, Bu? The book is big. Is a big apa? Itu artinya apa, Bu? Gak ada ya? Gak ada istilahnya ya? Kalimat biasa, Bu ya? Kalau modifier tuh ada yang tahu bahasa Inggris? Di sini yang bahasa Inggris yang bagus. Ada yang guru bahasa Inggris? Saya nggak lupa. Kalau modifier itu yang membutuhkan objek atau bukan ya? Nah, saya lupa. Ya lanjut. Harfu jar. Nah, itu ya harfu jar yang kita bahas tadi, yaitu hanya yang kita bahas hanya li saja. Artinya apa, Bu? Li? Kepunyaan juga ya. Milik. Jadi Milik. kepunyaan ini ya milik ya. Kepunyaan ini bisa susunan pakai idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, bisa pakai harfu jar li. Misalkan qalamu Hamidin, bolpennya Hamid. Atau al qalamu li Hamidin, bolpen itu milik Hamid. Ya, maknanya kurang lebih sama, Bu ya. Maknanya kurang lebih sama. Hanya beda di susunan aja. Al-istifhamu liman, apa artinya? Kata tanya liman itu apa, Bu, artinya? Milik siapa atau punya siapa? Milik siapa? Berarti kalau kita jumlah pembahasannya berapa, Bu, tadi? 5 ya. Ada 5 pembahasan di pelajaran ke-6. Baik, sekarang kita belajar tentang mu'annas. Sebenarnya sebelum kita bahas mu'annas, seperti yang kita jelaskan dulu, semua kata dalam bahasa Arab aslinya adalah apa, Bu? Mudzakkar. Ya. Semua kata dalam bahasa Arab asalnya adalah mudzakkar. Kemudian mempunyai cabang yaitu mu'annas. Dan mu'annas ini mempunyai kaidah masing-masing. Nah, kaidahnya apa saja? Ada Fatimatu Maryamu Umun Bintun Solihun Solihatun sama Haidun. Fatimatu Maryamu itu jelas. Nama orang perempuan itu pasti dianggap apa? Pasti mu'annas. Karena mu'annasnya itu sudah kategori hakiki. Hakiki itu apa, Bu? Ya sudah jelas jenis kelaminnya, mempunyai alat kelamin perempuan, gitu kan? Jadi hakiki. Kemudian Umun Bintun ini nama-nama yang khusus untuk mu'annas, Solihatun dan Haidun. Haidun itu artinya apa, Bu? Haid ya, enggak perlu dijelaskan. Paham insyaallah. Atau hamilun. Hamilun itu apa, Bu? Hamilun. Artinya ya hamil, gitu ya. Hamilun artinya apa? Hamil. Saya kasih satu kata lagi, Bu ya. Yaitu hamilun. Hamilun artinya adalah ini adalah kata sifat khusus perempuan. Mana ada laki-laki hamil? Ada nggak, Bu? Jadi walaupun nggak ada tak marbutohnya itu sudah dipahami karena ini sifatnya perempuan. Umun sama bintun ya walaupun nggak ada tak marbutohnya sudah dipahami, Bu ya. Ini adalah nama-nama khusus mu'annas. Jadi artinya apa, Bu? Al asmaul khassatu bil inath. Silakan diharokati al asmaul khassatu bil inathi. Artinya adalah
kata-kata yang khusus untuk muannas atau untuk perempuan. Jadi ada nama orang, ada nama apa itu Bu? Kalau umun bintun itu nama apa Bu? Uktun. Nah, kemudian kata sifat juga sholihatun, haidun sama hamilun gitu ya. Sama hamilun. Terus selanjutnya kaidah yang kedua, saya ratun sa'atun, yaitu apa Bu? Diakhiri dengan tak marbutoh. Ada nggak sih tak marbutoh di awal kata atau di tengah kata? Ada nggak Bu? Nggak ada ya. Tak marbutoh selalu di akhir kata, kecuali kalau ditambah domir misalkan. Nanti ada ditambahkan domir. Kita belum belajar domir ya. Jadi pada hakikatnya saya tak marbutoh itu pasti ditulis di akhir kata. Gitu Bu ya. Jadi tak marbutoh ini juga menandakan apa Bu? Bendanya menjadi apa? Mu'annas. Nah, dilihat. Yadun, ainun, kidrun, samsun. Sebenarnya yadun sama ainun ada yang bilang itu karena kembar Bu, kembar. Jadi anggota tubuh yang kembar. Ada yang bilang seperti itu, tapi dibantah oleh dosen saya. Tapi nggak apa-apa kalau Ibu memandang anggota tubuh yang kembar itu mu'annas. Misalkan mata, kembar kan Bu. Telinga apa Bu? Bahasa Arabnya telinga. Udunun. Udunun. Ini juga mu'annas Bu ya. Jadi karena kembar. Kemudian apa lagi? Kaki. Apa bahasa Arabnya kaki? Hidrun. Rijlun ya. Itu juga mu'annas. Hadihi rijlun. Nah, yadun juga mu'annas. Hadihi ya yadun. Nah, kemudian kidrun sama syamsun ini adalah secara apa ini? Maknawi ya. Atau bisa kita katakan sudah dari sananya, dari orang Arab. Jadi nggak ada kaidah yang membahas ini. Jadi kalau kita katakan adalah sama'i Bu ya. Jadi sudah dari orang Arabnya atau sudah ada di Al-Quran. Jadi nggak bisa kita bantah. Saat kok Syamsun bisa mu'anas? Nah, coba kita buktikan di Al-Quran itu ada. Kalau kidrun mu'anas itu karena adat ya. Jadi adat istiadat dari orang Arab. Nah gitu. Jadi tidak ada kaidahnya. Jadi harus dihafal Bu. Harus dihafal. Contoh di Al-Quran yang mu'annas tapi tidak ada tak marbutohnya adalah narun. Narun itu apa Bu? Narun itu apa? Neraka ya. Khalidina fiha. Nggak bisa dikatakan fihi. Kan fiha itu kembali ke nar. Gitu Bu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian ada lagi. Seperti darun. Nah, darun itu juga mu'annas kalau di Al-Quran. Gitu ya. Jadi ada sebagian kata yang mu'annas tanpa kaidah. Gitu Bu ya. Karena sudah ada di Al-Quran atau sudah ada di zaman dulu di Arab Saudi sana. Sudah dari sananya gitu. Bisa dipahami di sini? Nah, jadi harus dihafal ya. Kalau kata mu'annas yang tidak ada kaidahnya itu harus dihafal. Kidrun, syamsun, ainun, yadun, dan lain sebagainya. Itu Bu ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut. Hadihi ismul isyarati lil mufradil mu'annatsil qaribi. Tadi udah diharokati ya. Hadihi Fatimatu. Apa artinya Bu? Hadihi Fatimatu. Ini Fatimah. Ini Fatimah. Nah, jadi untuk perempuan ya ini akil nggak apa-apa. Baik, nakra jamatan. Hadihi Fatimatu. Ayo, hadihi Fatimatu. untuk menunjukkan yang mu'annas ya dan dekat dan pastinya mufrad. Jadi ismul isyarah kemudian ditunjukkan kepada benda yang akil. Apakah hadi bisa digunakan untuk baru akil? Ya bisa. Contohnya apa? Hadihi sa'atun. Apa artinya Bu hadihi sa'atun? Ini jam tangan. Ini jam tangan.
Jadi keterangan hadza Fatimatu salah Bu ya. Jadi nggak boleh kita katakan hadza Fatimatu, harus hadihi. Baik, nakra jamatan. Hadihi sa'atun. Ayo, hadihi. Hadihi sa'atun. Sa'atun. Jadi sa'atun termasuk akil atau gairu akil? Gairu akil, sahih. Nggak boleh kita katakan hadza sa'atun, nggak boleh. Al-jumlah tulismiyatu. Apa artinya, Bu? Sesuatu kalimat yang diawali dengan ism pastinya. Dan di sini ada penjelasan lagi. Tatakawwanu, silakan diharokati. Tatakawwanu min kalimataini tufidani ma'nan taman. Ma'nan taman mufidan. Tatakawwanu min kalimataini tufidani ma'nan taman mufidan. Jumlatun mufidatun. Jadi apa artinya? Terdiri dari dua kata, minimal Bu ya. Terdiri dari dua kata yang mengandung kalimat yang lengkap. Jadi kandungannya itu adalah kalimat yang lengkap. Seperti itu. Dari sini bisa dipahami? Kalau nggak ada bisa kayak jadi gimana sih? Ada pertanyaan? Jadi jumlah ismiyah itu apa Bu? Jangan begitu. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata. Itu minimal Bu ya, dua kata, bisa lebih. Tufidani maknan taman. Jadi dia mengandung menjadikan kalimat tersebut menjadi lengkap. Nah, jumlah mufidah itu artinya adalah kalimat yang lengkap. Gitu ya. Baik. Di sini dicontohkan al-babu muglaqun. Artinya apa Bu? Al-babu muglaqun. Pintu itu tertutup. Nah, pintu itu tertutup. Nah, di sini mubtada yang mana? Mubtada itu pada dasarnya atau pada asalnya itu harus di awal. Berarti mubtada di mana, Bu? Al-babu. Atau yang dijelaskan itu yang mana? Yang dijelaskan itu mana? Al-babu. Yang menjelaskan mana, Bu? Yang menjelaskan muglaqun. Baik, nakra jamatan. Al-babu muglaqun. Ayo. Al-babu muglaqun. Nah, jadi di sini kalau mubtada'nya yang dijelaskan ini mudzakkar, khobarnya harus ikut mudzakkar, gitu Bu ya. Jadi dalam kaidah mubtada dan khobar itu seperti itu. Jadi kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya harus ikut mudzakkar, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, coba contoh yang lain, yang mu'annas ya. Nah, nggak boleh kita katakan al-babu muglaqatun, itu nggak boleh. Jadi harus al-babu muglaqun. Nah, di sini coba contoh yang mu'annas. An-nafidatu maftuhatun. Artinya apa, Bu? An-nafidatu maftuhatun. Jendela itu terbuka. Mana yang dijelaskan? Yang dijelaskan kata yang apa? Yang dijelaskan yang mana? An-nafidatu yang menjelaskan maftuhatun. Jadi mubtada itu bisa diartikan yang dijelaskan, khobar itu yang menjelaskan. Jadi mubtadanya mana, Bu? An-nafidatu. Khobarnya mana? Maftuhatun. Baik, nakra jamatan. An-nafidatu maftuhatun. An-nafidatu maftuhatun. An-nafidatu maftuhatun. Sampai sini ada pertanyaan mubtada dan khobar? Nah, jadi nggak boleh kita katakan an-nafidatu maftuhun, nggak boleh. Jadi kalau mubtada'nya mu'annas, ada tak marbutohnya atau misalkan dia termasuk benda yang mu'annas yang lain selain ada tak marbutoh, misalkan al-yadu. Misalkan al-yadu nadifun atau nadifatun, Bu. Al-yadu nadifun atau nadifatun. Yang benar yang mana, Bu?
Nadhifa, nadhifatun. Karena al-yadu termasuk apa? Mu'annats. Maka khobarnya harus mu'annats. Jadi mu'annats itu harus ditambahkan apa, Bu? Harus ditambahkan yang namanya ta marbutah di dalam kata sifat. Gitu ya. Kalau mubtada'nya mu'annats itu enggak harus pakai ta ya, tergantung. Mubtada'nya ini tergantung yang mana saja gitu ya. Jadi mubtada ini tergantung dia kata mu'annasnya ini pakai kaidah yang mana? Antara al-ummu, al-ummu misalkan jalisun atau jalisatun. Al-ummu jalisun atau jalisatun. Yang benar yang mana? Jalisun. Kok jalisun? Al-ummu jalisun atau jalisatun? Jalisatun. Harus ditambahkan tak ya, karena al-ummu ini mu'annats. Al-ummu jalisatun gitu ya. Jadi selama mubtada'nya mu'annats, maka kata sifatnya harus atau khobarnya harus mu'annats. Walaupun memang mu'annatsnya di dalam mubtada ini tidak pakai ta marbutah. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Nah, maka kata sifat kan kebanyakan pakai ta marbutah mu'annatsnya. Gitu ya. Jarang sekali yang nggak pakai ta marbutah mu'annatsnya. Langsung ke harfu jarli. Harfu jarli artinya apa, Bu? Punyaan ya. Kepunyaan. Li ditambah khalidun. Setelah li itu harus majrur karena apa? Li itu harfu jar. Berarti li khalidin. Nakra jamatan. Karena apa di li khalidin? Ayo. Li khalidin. Harfu jar ya. Maka setelah harfu jar itu khalid. Nah, bedanya harfu jarli dengan harfu jar yang apa, Bu? Apa perbedaan harfu jarli dengan harfu jar yang? Ada yang tahu? Bedanya di mana? Ada yang aneh nggak, Bu? Harfu jarlinya ini kok ada yang aneh nggak? Enggak tanwin, enggak. Bukan ya? Kalau misalkan min tambah khalid, ya min khalidin. Nah, tapi ada bedanya, yaitu apa? Ada yang aneh nggak, Bu, tulisan li-nya? Kok ada yang beda dengan harfu yang lain? Masa nggak sadar? Nggak sadar ya? Jadi harfu jarli ini dia bisa menyambungkan kata setelahnya. Dilihat kata jarnya, dia nyambungkan, Bu, dengan kho. Tapi kalau misalkan kita min khalidin itu nggak bisa nyambung khalidin. Jadi harfu jarnya terpisah. Gitu ya. Harfu jarnya terpisah dengan kata setelahnya. Tapi kalau li itu harus nyambung dengan kata setelahnya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Fahimtunna jami'an? Fahimtunna jami'an? Belum ada yang paham? Insyaallah. Jadi harfu jar fi alamin ila itu kan kalau kita perhatikan tulisannya itu pasti berpisah dengan kata setelahnya kan, Bu. Tapi kalau harfu jarli itu pasti nyambung ke kata setelahnya. Kita buktikan, Bu ya, setelah li khalidin. Nah, kemudian kalau li ditambah apa ini setelah ini? Al-mudiri, coba dilihat. Li ditambah al-mudiri menjadi apa, Bu? Lil mudiri, ya kan? Tapi nyambungnya lam dengan lam itu berpengaruh di hamzatul wasalnya. Jadi hamzatul wasalnya ini hilang, ya. Hamzatul wasal di al itu hilang menjadi lam saja. Lil mudiri, ya kan, Bu? Jadi tulisannya nggak seperti ini. Lil mudiri. Salah ya. Jadi hamzatul wasalnya hilang. Jadi pahami, Bu ya? Hamzatul wasalnya hilang. Coba kalau li al-mudarisi, jadinya gimana, Bu? Jadi li ditambah al-mudarisi
Berarti lil mudarisi ya. Apa yang hilang di sini? Hamzatul wasalnya pasti hilang. Hilang. Menjadi apa? Menjadi lil mudarisi. Nah, nyambung Bu ya. Lam dengan lamnya nyambung. Apa artinya lil mudarisi? Punya Pak Guru. Gitu ya. Punya Pak Guru. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau li ditambah nama orang, misalkan Yasir, Hamid, Muhammad, itu dia langsung nyambung ke kata setelahnya. Li Khalidin, li Hamidin, tapi pakai tanwin Bu ya, karena nama orang tidak pakai al, jadi harus pakai tanwin. Tapi kalau al-mudiru, al-mudarisu, al-muhandisu, ada tambahan li sebelumnya, maka harus menjadi kasroh dan hurufnya nyambung lam dengan lam, jadi gabung. Dan hamzatul wasalnya harus apa Bu? Hilang. Jadi hilang. Hamzatul wasalnya harus hilang. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak boleh kita katakan lil mudiru. Kemudian terakhir, kaidah terakhir di pelajaran ke-6, al-istifhamu liman. Artinya apa, Bu? Artinya punya siapa, milik siapa. Li ditambah man menjadi liman hadihi. Apa artinya Bu liman hadihi? Milik siapa ini? Milik siapa ini? Intaha al-qaidah, intahatil qaidatu. Kita bahas hiwarnya besok Bu ya, insyaallah di pertemuan depan di hari Ahad. Dan ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada kita langsung ke absen. Yakin ya nggak ada ya? Sorry.